Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik. Selamat siang atau selamat pagi nih. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, semoga anak-anakku sekalian selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kondisi negeri kita untuk sekarang ini semakin membaik. Ya. Ya, jadi sebelum kita belajar seperti biasa saya cek dulu kehadirannya ya. Ya, jadi silakan yang sudah berada di room meeting ini silakan menyahut jika saya sebutkan namanya. Oke. Apriliani Muharrama. Hadir, Bu. Nurul Wakia Rahman. Ya, orangnya ada mungkin jaringannya agak lemot. Ya, Andi Yuliasari Marlina. Hadir, Bu. Ya, Irna. Hadir, Bu. Ya, oke. Jadi untuk hari ini kalau dari layar saya rasa semuanya sudah hadir. Ya, jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, mungkin siapa ya? Apriliani Muharrama mungkin bisa pimpin doa. Silakan. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sidani ilma warzuqni fahma warzuqna. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Ya, jadi sebelum itu lagi supaya kita juga belajarnya nyaman, tidak mengantuk. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti saya akan putarkan video. Silakan anak-anakku secara semangat mengikuti alunan musik ya atau alunan lagu.
Merdeka, merdeka Indonesia Raya. Ya, jadi itu tadi kita biasakan untuk selalu mengasah rasa nasionalisme kita dengan senantiasa mengenal ataupun memaknai lagu-lagu kebangsaan. Ya, jadi baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Ya, untuk tema 6 maksud saya, itu kita akan belajar tentang cita-citaku. Ya, jadi judul temanya adalah cita-citaku. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada pembelajaran kali ini yaitu bagaimana anak-anakku diharapkan untuk memahami berbagai macam cita-cita yang kemudian mengenal namanya ataupun tugas pokok daripada cita-cita ataupun pekerjaan yang bisa jadi kegiatan ataupun bisa jadi pekerjaan daripada yang dimaksud. Nah, di sini kita akan belajar 3 bagian, yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan terakhir, hanya dua, mohon maaf. Ya, jadi bahasa Indonesia dan IPA. Ya, jadi kita akan belajar mengenai tema 6, yakni cita-cita. Ya, sebelumnya ada yang pernah dengar kata cita-cita? Pernah, Bu. Ya, pernah ya. Atau mungkin anak-anakku di sini ada yang punya cita-cita? Mungkin Yulia Sari, cita-citanya kalau sudah besar jadi apa? Kalau ditanya. Jadi guru, Bu. Ya, ada yang jadi guru. Mungkin Irna, kalau ditanya cita-citanya kalau sudah besar mau jadi apa? Jadi poluan, Bu. Ya, ada yang mau jadi poluan. Ya, siapa lagi? Ya, mungkin Apriliani. Kalau ditanya, kalau sudah besar mau jadi apa? Guru, Bu. Ya, ada yang mau jadi guru. Nah, jadi cita-cita itu berangkat dari tema ya, anak-anakku sekalian, bahwa cita-cita itu bisa jadi pekerjaan yang akan kita lakukan di masa depan kita, ataupun merupakan sebuah kegiatan yang akan menjadi rutinitas kita. Itu cita-cita yang kemudian apa yang kemudian diidam-idamkan oleh satu individu untuk kemudian akan berusaha ya capai. Nah, jadi kita akan belajar mengenai beragam cita-cita. Ya, kita coba perhatikan slide ya. Ya, di sini. Di sini ada beberapa cita-cita. Seperti yang temannya tadi katakan, ada yang mau mungkin jadi guru, ada yang mau jadi polisi, ada yang mungkin mau jadi pilot dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah ada 5 contoh cita-cita. Nah, gambar pertama, ada yang tahu itu profesi apa? Saya, Bu. Ya, silakan disebut langsung saja ya. Yang gambar pertama itu apa? Guru, Bu. Ya, guru. Kemudian gambar kedua, ada yang tahu? Dan aku juga bisa akses ini di buku siswanya ya, ini ada. Saya, Bu. Apa? Coba. Arsitek. Ya, arsitek. Kemudian gambar ketiga. Ya, gambar ketiga. Saya, Bu. Ya, silakan. Langsung saja ya. Sebutkan. Dokter hewan, Bu. Ya, benar. Dokter hewan. Nah, ini yang gambar keempat. Ini kira-kira apa? Polisi, Bu. Polisi atau pilot? Bu.
Nah, ini pilot ya. Nah, Pilot, Bu. nah ya, itu. Ini pilot ya. Nah, seragamnya beda. Pilot. Ya. Ya, kemudian gambar yang kelima. Nah, kira jelas ya. Ini adalah pelukis. Ya, benar ya. Ya, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, maka kita akan mengerjakan ataupun memahamkan pada diri kita masing-masing terkait yang ini. Ya, slide ketiga. Nah, ini. Tuliskan kegiatan ataupun pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, gambar yang pertama yaitu tadi adalah seorang guru. Jadi, di sini kita tidak usah mengerjakannya di buku tulis, namun saya akan coba saja anak-anakku sekalian unjuk keberanian siapa yang berani untuk mengutarakannya. Namun sebelumnya saya akan kasih contoh. Misalnya, gambar yang pertama, ini kan adalah profesi guru, seperti yang tadi dikatakan temannya sebelumnya. Oke, sudah muncul kembali. Oke, kita lanjut ya. Maaf. Ya, jadi saya ulang ya penjelasannya. Sini akan saya akan kasih contoh. Nah, di sini kan ada di sini kan ada profesi. Nah, ini tadi sudah disebutkan satu persatu. Ya, gambar pertama. Nanti gambar kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Nanti saya akan tunjuk ya, jadi siap-siap saja. Nah, yang pertama yaitu gambar profesi seorang guru. Jadi, caranya adalah kita tulis saja. Aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah karena kegiatan guru sehari-hari adalah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik dan mencontohkan budi pekerti yang baik. Semisal itu contohnya. Ya, jadi begitupun dengan yang selanjutnya. Kita isi aku seorang, misalnya gambar kedua, aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku adalah ya itu kita isi. Ya, jadi begitu ya, saya kira paham ya bagaimana? Paham tidak? Paham, Bu. Ya, oke. Hebat. Jadi siapa nih yang berani untuk yang gambar kedua yang mau deskripsikan jenis cita-cita ataupun jenis pekerjaan, kemudian tuliskan dan menyebutkan keahlian ataupun kegiatan utamanya. Ya, tadi ada yang Saya, Bu. ya, silakan pilih. Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi gambar kedua itu merupakan seorang arsitek. Kegiatan utamanya yang sehari-harinya yaitu mendesain bangunan, Bu. Ya, benar ya. Jadi arsitek itu tugasnya adalah menggambar dan menggambar bangunan dan mendesain bangunan. Ya, kemudian gambar selanjutnya. Ya, ini. Gambar ketiga. Ada yang berani? Saya, Bu.
Ya, silakan Andi Yuliasari Marlina. Pekerjaanku adalah dokter hewan. Kegiatan utamaku adalah merawat hewan-hewan, Bu. Ya, benar ya. Jadi profesi yang ketiga yaitu adalah seorang dokter hewan yang kegiatan utamanya adalah untuk merawat dan mengobati hewan-hewan yang sakit. Ya, kemudian yang keempat dan yang kelima silakan dilengkapi ya. Jadi tugasnya ini itu ada di buku siswa. Jadi silakan dilengkapi di buku catatan, di buku tugasnya. Ya, ini gambar keempat, kelima. Jadi silakan dilengkapi. Saya kira itu mudah ya. Nah, kemudian di sini ada puisi tentang cita-citaku. Nah, siapa nih yang bisa berpuisi? Apriliani, Bu. Apriliani. April, Bu. Ya, bisa April? Ya, Mirna, Bu. ya silakan April saja. Iya, Ayo. Bu. Oke, Bu. Ya, silakan. Mulai, Mi, Bu. Mulai, Mi. Cita-cita. Ya, Bu. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis terdepan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku citaku. Sudah, Bu. Ya, ya tepuk tangan ya untuk temannya karena sudah berani untuk membacakan puisinya. Itu hebat. Ya, jadi kenapa kemudian ada puisi tentang cita-citaku? Karena ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Yaitu kita akan bahas dan diskusikan ciri-ciri puisi. Nah, di sini di slide-nya itu ini juga ini siapa? Ya. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini dari pertanyaan-pertanyaan ini kemudian akan kita kaji dan kemudian akan kita temukan ciri-ciri dari puisi. Nah, yang pertama, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Ya. Ya, Bu. Ada ya? Ya, ada baris-baris. Oh, di sini kayaknya ada kurang enter ya. Ya. Ya, di sini ada ya baris-baris. Ya, ini adalah yang dimaksud dengan baris puisi. Nih, baris puisi yang pertama, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Nah, ini yang dimaksud dengan baris-baris puisi. Nah, kemudian yang kedua, apakah kalian menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ada, Bu. Ya, ada ya. Nah, jadi yang dimaksud di pertanyaan kedua ini adalah bait puisi. Nah, ini adalah bagian pertama, bait atau bisa dikatakan bait 1. Kemudian ini adalah bait kedua. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, coba cari bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Nah, coba perhatikan bunyi vokal itu ya. Ini ada NU. ya, ada ya. Ya, jadi di sini maksudnya yaitu huruf vokal itu kan ada A, I, U, E. A, I, U,
mohon maaf. Nah, jadi di sini di depan itu huruf baris pertama ini kata depan, itu ada vokal an, vokal a. Tapi karena ada imbuhan, ada tambahan huruf non vokal, jadi an. Kemudian di sini ada an, u, kemudian bait kedua ada huruf vokal a, u. Nah, kemudian ini kaitannya sama pertanyaan keempat. Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Ada, Bu. Nah, ada ya. Itu saya kira jelas. Ya, kemudian, nah ini yang pertanyaan kelima dia minta, nah, tunjukkan keteraturan itu. Ya, saya kira ini. Ya, ini mudah, sangat mudah untuk dilihat. Ya, kemudian, jadi itu ya cita-citaku. Jadi tadi salah satu bentuk cita-cita itu ada dokter hewan. Ada yang tadi saya tanya tidak ada yang mau jadi dokter hewan, yang tidak ada yang menyebutkan. Atau di sini ada yang mau jadi dokter hewan, berubah pikiran. Atau pernah hewan peliharaannya, semisal kucingnya sakit kemudian diperiksa oleh dokter. Ada, Bu. Andi Yudi. Ya mungkin ada ya. Jadi itu dokter hewan juga merupakan salah satu profesi ataupun salah satu cita-cita yang kemudian ya, membantu hewan peliharaan kita yang sakit ataupun yang memiliki gangguan kesehatan. Ya, jadi itu ya tadi sebelum kita lanjut ke materi yang ini mengenai tahapan pertumbuhan hewan, saya sampaikan bahwa tolong dilengkapi apa-apa yang kemudian ada di buku siswanya. Silakan dilengkapi isiannya ya. Ya. Ini kaitannya dengan, kita lanjut. Ini kaitannya dengan profesi dokter hewan. Tadi kan dokter hewan itu memeriksa ataupun berusaha untuk menyembuhkan hewan-hewan peliharaan ataupun hewan-hewan di luar sana yang mengalami sakit. Nah, jadi sebelumnya ini kita terkhusus pada hewan peliharaan atau hewan-hewan yang berada di sekitar kita. Nah, di sini adalah kita akan belajar tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, di sini ada hewan, tentu sudah tahu ya, ini hewan ayam, ada kucing, dan ada anjing. Nah, di sini untuk tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dimaksud adalah yang pertama ini, karena untuk ayam semisal itu dimulai dari telur. Kemudian setelahnya telur menetas menjadi anak ayam. Kemudian menjadi anak ayam yang lebih besar dari sebelumnya atau ayam muda. Kemudian, nah ini sudah menjadi ayam jago, karena kebetulan ini adalah siklus pertumbuhan dari ayam jago, misalnya, atau ayam jantan. Ya, kemudian seperti pula dengan kucing, nah ini pertumbuhannya mulai dari bayi kucing, ya kemudian tumbuh menjadi lebih besar, kemudian menjadi kucing muda, dan kemudian menjadi kucing dewasa. Sama halnya dengan anak anjing ataupun hewan-hewan yang lainnya. Intinya pada intinya bahwa hanya ada dua, asal muasal kalau hewan itu tidak bertelur maka hewan itu melahirkan, dan ada pula jenis yang bertelur melahirkan. Ya, nah itu ya saya kira untuk ini saya tahu bahwa anak-anak sekalian sudah paham tentang ini. Nah, jadi untuk kegiatan kita pada hari ini, saya kira cukup ya. Ya, karena kita tadi sudah belajar tentang cita-cita, kemudian kita sudah belajar tentang tahapan pertumbuhan hewan. Ya, kemudian sebelum kita tutup, saya akan
ajak anak-anakku sekalian, mungkin ada yang berani untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran kita. Ya, minta maaf nih teman-teman. Ya, oke. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, karena tadi kita telah mempelajari tentang beberapa jenis cita-cita beserta dengan nama jenis cita-citanya, kemudian apa yang menjadi tugas pokoknya atau tugas utamanya. Kemudian kita juga tadi telah belajar tentang mengenal ciri-ciri puisi, itu tadi ada beberapa. Kemudian selanjutnya kita telah tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan yang ada di sekitar. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya alangkah baiknya kita menyimpulkan. Ya, jadi tentu saja kesimpulannya adalah bahwasannya sebuah cita-cita itu akan terwujud ketika kita mau berusaha untuk mewujudkannya. Salah satu caranya adalah kita dengan menempuh pendidikan dari sejak dini. Nah, itu salah satunya. Kemudian selanjutnya adalah belajar giat dan tetap semangat, optimis bahwa cita-cita yang kita impikan hari ini akan terwujud di masa yang akan datang. Dan tentunya itu tadi, kita kuncinya harus berusaha. Dan saya kira semua anak-anakku sekalian di sini memiliki cita-cita. Dan saya kiranya itulah yang akan kalian wujudkan. Nah, kemudian kenapa kemudian seseorang itu perlu cita-cita? Kenapa kita harus memiliki cita-cita? Itu tadi agar kita punya target, agar kita punya goals dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain di masa yang akan datang. Karena orang-orang yang hari ini yang profesinya guru, profesinya dokter hewan, ada tadi yang mau jadi polwan, mau jadi dokter ataupun mau jadi pelukis dan lain sebagainya, yang hari ini tuh teman-teman anak-anak di sinilah yang akan menggantikannya. Jadi saya kira itu, dan ingat sebelumnya tugas-tugasnya silakan dilengkapi, dan sebelum kita mengakhirinya mari kita berdoa setelah belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi alim. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi semoga selalu sehat terus. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan langsung nih. Saya persilakan kepada teman-teman dari kelompok 4 sebagai tim saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mewakili teman-teman dari kelompok 4 akan menanggapi simulasi yang telah teman-teman kelompok 3 laksanakan. Dalam simulasi ini ada beberapa saran dan tanggapan dari saya. Yang pertama yaitu tadi antusias siswa dalam menjawab pertanyaan, begitu pula dengan partisipasi siswa menurut kami masih kurang. Mungkin bisa lebih ditingkatkan variasi mengajarnya sehingga siswa semangat dalam dan dapat menambah antusiasnya dalam menjawab pertanyaan. Kemudian saya perhatikan tadi ada siswa yang kurang berpartisipasi.
Bahkan ada yang tadi tidak menanggapi begitu, tidak berpartisipasi. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan oleh simulator di sini sebagai guru itu menurut kami itu terlalu tinggi. Kami rasa agak susah untuk dipahami untuk setingkat anak SD. Contohnya tadi kata profesi, kan di situ yang kami lihat di slide itu ada pekerjaan. Nah, yang diperhatikan mungkin siswa di situ pekerjaan. Kemudian ketika dijelaskan ada kata profesi, tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan dari siswa SD, apa sih itu profesi? Apalagi misalnya belum dijelaskan sebelumnya. Dan mungkin itu dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya dari kelompok 4, Saudari Nurhatika. Oke, langsung nih. Saudari Nurhatika. Baik. Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 5 sebagai perwakilan penanggap untuk menanggapi simulasi dari teman-teman dari kelompok 3. Kelompok 3? Ya. Ya, baik. Sedikit tambahan dari saya, seperti yang tadi dikatakan oleh teman penanggap yang pertama, di mana penggunaan bahasa dan juga antusias siswa yang masih rendah. Di sini juga saya sedikit berikan tanggapan di bagian ketika guru menyuruh siswa untuk membaca puisi, di mana guru langsung menyuruh siswa untuk membacakan puisi tersebut. Sedikit saran dari kami, sebaiknya karena terkhusus ini kelas anak SD, sehingga guru seharusnya memberikan contoh bagaimana membaca puisi tersebut, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan setelah melihat contoh daripada guru itu sendiri. Dan juga saran dari kami yaitu ketika menyampaikan materi sudah bagus, di mana guru langsung memberikan contoh, namun seharusnya kalau dari kami itu sedikit saran, materi yang disampaikan tadi sebaiknya dibalik, di mana materi yang diberikan dulu, baru kemudian siswa diberikan kesempatan diperlihatkan contoh puisi secara lengkap, kemudian memberikan praktik untuk membaca puisi yang sesuai, kemudian mempersilahkan siswa untuk mempraktikkan hal tersebut. Nah, tanggapan yang kedua yaitu pada bagian kesimpulan, pada penutup, di mana dari kami guru langsung menyimpulkan pembelajaran tanpa mengikut sertakan seorang siswa, di mana sebaiknya itu guru dan juga siswa bersama-sama melakukan refleksi dan juga menarik kesimpulan daripada pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Nah, itu dari saya juga sedikit saran, guru seharusnya lebih memperhatikan keseluruhan siswa, memberikan sedikit pendekatan yang lebih mendekat kepada siswa, memperhatikan bagaimana siswa selama pembelajaran, karena seperti yang tadi diberikan oleh penanggap pertama, ada beberapa siswa yang masih belum aktif, seharusnya guru menanyakan ataupun kayak
mengajak siswa tersebut agar bisa aktif kembali. Nah, itu dari saya kembalikan kepada kelompok simulasi. Ya, baik. Terima kasih mungkin atas saran-saran daripada teman-teman kelompok penanggap dari teman-teman kelompok 4 untuk simulasi dari alas tinggi ya sengaja. Kenapa? Ya, terutama pada bagian kenapa saya langsung memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca puisi, karena ini adalah kelas tinggi dan saya kira untuk contoh bagaimana caranya membaca puisi sudah dipelajari pada kelas sebelumnya dan tertulis pada materi ini. Ini adalah terkait ciri tanggapannya atas saran-saran yang kemudian diberikan kepada saya selaku simulator dan mungkin itu kepada saya pribadi dan mungkin kepada teman-teman kelompok saya secara umum. Ya, jadi mungkin untuk mengefisienkan waktu kita bisa lanjut ke simulator selanjutnya. Ya.